Ada yang tahu ini gambar di sebelah kiri ini gambar apa teman-teman? Ada kotak, ada garis ini. Silakan yang ingin berpendapat. Halo, tes. Masuk Pak, masuk. Oke, masuk ya. Oke, kalau nanti putus-putus bilang ya di kolom komentar. Nah, insya Allah tidak akan putus-putus. Oke, apa ini? Yang saya lingkar ini gambar apa teman-teman? Menurut saya itu gambar grafik dari kurva usaha, Pak. Kurva usaha, baik. Terima kasih Mas Hoirunas ya, Mas Hoirunas, baik. Menurut Mas Hoirunas ini adalah kurva atau grafik dari usaha. Nah, ada yang memiliki pendapat berbeda, teman-teman? Silakan jika ingin mengutarakan pendapatnya. Jangan takut salah ya, lagi-lagi ya. Oke, sepakat dengan pernyataan Mas Hoirunas? Sepakat ya? Oke. Mas Hoirunas, yang dinyatakan usaha itu yang mana, Mas? Apakah garisnya atau sembunyinya atau yang mana? Iya, Pak. Menurut saya itu bagian yang garisnya. Garis yang melengkung. Garisnya ini yang disebut dengan usaha? Iya, Pak. Oke. Ada yang memiliki pendapat berbeda, teman-teman? Menurut Mas Hoirunas? Saya bidangnya, Pak. Oke, silakan Mas Galih. Gimana? Menurut saya itu yang dari bawah kurvanya, maksudnya satu bidang itu loh. Bukan cuma garisnya. Sampai mana batasnya? Tapi nggak tahu sih. Soalnya judulnya integral garis. Oke. Ya dari intinya dari batas awal sampai batas akhir, terus ke bawah. Oke. Sampai sumbu X sama dan sumbu Y sama dengan 0. Jadi sumbu Y sama dengan 0 sampai ini misalkan ini adalah fungsi F, gayanya itu adalah Fx ya misalkan ya. Nah, berarti sampai dari Fx ini ya Mas Galih ya. Iya. Oke, ya betul ya. Jadi Mas Hoirunas yang dia maksud usahanya itu bukan garisnya, tapi adalah luasan. Nah, ini yang saya arsir ini. Nah, ini adalah total luasan ini adalah work ya bahasa Inggrisnya ya, atau usaha atau kerja. Nah, ini yang saya aksir ini. Dia pada sumbu Y dia dibatasi oleh Fx ya. Y sama dengan Fx, kemudian pada sumbu X-nya dari 0 sampai S ini misalkan ya. Nah, itu luasnya. Kemudian itu pertanyaan pertama teman-teman. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sekarang kita menghitung luasan bentuk yang tidak beraturan ya. Kalau persegi ya segitiga kan mudah. Nah, ini bentuknya kan nggak beraturan. Gimana cara menghitung luasannya? Ada yang punya ide? Memakai integral, Pak. Dipotong-potong kecil-kecil. Dipotong-potong kecil-kecil, dipotong seperti apa Mas bentuknya? Segitiga kah, lingkaran? Seperti sebuah persegi panjang dengan lebar mendekati 0. Dengan lebar mendekati 0. Iya. Kalau lebarnya nggak dekati 0, kenapa Mas emang Mas? Agar ketelitiannya lebih tinggi, Pak. Oke, baik. Lebarnya Terima kasih Mas Gali ya. 0. Oke, betul ya jawabannya. Jadi untuk dapat menghitung luasan daerah yang saya aksir ini, kita harus membagi luasan ini ke persegi panjang ya. Persegi panjang ya dengan tinggi tentunya adalah misalkan ini titik 1 ya. Maka berarti ini adalah F1 ya. Kemudian ini adalah delta X1. Nah, kemudian yang kotak yang kedua, persegi yang panjang yang kedua, berarti ini adalah delta X2. Kemudian ini tingginya adalah F2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan notasi sigma, teman-teman ya. Sigma dari 1 sampai N ya.
yang merupakan perkalian dari ketinggiannya ya dikalikan lebarnya. Nah, Fx kalikan delta X. Kalau kita delta X-nya besar, itu akan ada segitiganya, ya, segitiganya besar. Tapi kalau delta X-nya itu tipis, ya kecil ya, maka segitiganya itu juga akan kecil, begitu luasan kelebihan segitiganya ini. Dan kalau sampai mendekati 0, delta X-nya, nah delta X mendekati 0, dan N juga mendekati tak terhingga, ya, nah maka kemudian akan menjadi bentuk integral, teman-teman ya. W sama dengan integral 0 sampai S, fx dx, di mana bentuk integral ini ya itu disebut dengan integral garis, teman-teman. Nah, ini adalah definisi integral garis. Itulah kenapa di beberapa buku, misalkan di buku Kreyszig ya, yang saya telah share minggu lalu, itu disampaikan bahwa nama lain dari integral garis adalah integral kerja atau integral usaha. Karena berangkatnya konsepnya itu dari perhitungan usaha atau perhitungan kerja. Oke, kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah aplikasi dari integral garis ini hanya untuk menghitung usaha saja? Nah, ada yang ingin berpendapat? Saya ulangi sekali lagi ya. Apakah integral garis ini aplikasinya hanya untuk menghitung usaha saja, teman-teman? Apakah ada aplikasi lainnya dari integral garis ini kira-kira? Sepertinya ada, Pak. Oke, apa Mas Serhi? Kalau nggak salah sih di materi Pak, yang kemarin dipelajari itu seperti elektromagnetika juga menerapkan persamaan integral garis ini, Pak. Oke, ya betul ya. Jadi F-nya ini, teman-teman, tidak hanya gaya. Terima kasih Mas Yaki. F-nya ini tidak hanya gaya, teman-teman, tapi bisa macam-macam ya. Bisa medan listrik. Nah, medan listrik, bisa medan magnet ya. Nah, kalau yang tadi elektromagnetik berarti antara penggunanya ya kalau nggak medan listrik ya medan magnet gitu. Dan lain-lainnya, termasuk juga fluida dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali teman-teman ya, sangat luas sekali aplikasi dari integral garis ini. Oke, nah ini akan saya tunjukkan beberapa ya. Nah ini ada banyak beberapa paper dan paten yang saya cantumkan. Kita mulai dari mana pembahasannya? Kita dari kiri ya, kiri atas. Nah di kiri atas itu ada paper yang membahas mengenai aplikasi dari integral garis pada bidang mekanika fluida. Nah, misalnya itu judulnya ya, untuk memvisualisasikan aliran fluida pada permukaan kurvilinier atau permukaan lengkung, teman-teman ya. Kalau permukaan koordinat kartesius, kalau koordinat kartesius kan dia lurus ya garisnya ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kalau koordinat lengkung ini ya, pada koordinat lengkung, dia melengkung, teman-teman, seperti ini. Nah, dia koordinatnya melengkung. Dan koordinat ini itu lebih sering dipakai dalam mekanika fluida. Nah, berbicara tentang koordinat, apalagi teman-teman koordinat yang kalian ketahui? Selain koordinat kartesius, kemudian ini saya tambahkan koordinat lengkung. Silakan bagi yang ingin berpendapat. Ini malu-malu ya, coba saya tunjuk Mas Abdillah Gilang. Halo, Mas Abdillah Gilang. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jenis-jenis koordinat yang Mas Abdillah tahu apa saja? Yang pertama itu tadi apa, kartesian, terus spherical, yang ketiga itu Bola ya. bola, yang ketiga tuh yang tabung, Pak. Lupa saya. Tabung Ya, atau silinder ya. Iya, silindrikal. Itu, Pak. Kalau dua dimensi? Yang ada R dan θ-nya? Koordinat apa itu namanya, Mas Abdillah? Apa ya, Pak? Mungkin udah lupa atau belum tahu.
Kenapa Mas? Kurang tahu Pak, kurang tahu. Masa nggak tahu? Oke, yang lain teman-teman? Sebenarnya Koordinat teman-teman angular bukan Pak? polar ya, koordinat polar. Nah, Angular, polar. polar ya, koordinat polar ya. Ada R, ada theta. Kalau angular itu kan angular. Nah, dia seperti perputaran rotasi ya. Nah, oke. Sebenarnya teman-teman tuh tahu ya, kayak saya tanya Mas Abdillah tadi ya, tahu ada koordinat bola, koordinat tabung. Entah kenapa kok malas berpendapat, mungkin ini ya, hemat energi ya, puasa ya, mode safe ya. Oke, nah selain yang dijelaskan tadi teman-teman, ada koordinat polar, tabung, bola, apalagi koordinat-koordinat lain yang mungkin teman-teman pernah ketahui, entah di film sains fiksi atau apa. Oke, nggak ada yang tahu, saya jawab ya. Ada banyak teman-teman ya koordinat ya. Misalkan ada koordinat Riemann ya, koordinat Riemann. Nah, kemudian ada koordinat Fermi. Nah, dan koordinat-koordinat lainnya. Atau malah mungkin teman-teman ingin membuat nama koordinat teman-teman sendiri ya. Nah, silakan. Misalkan kita membahas permasalahan Navier-Stokes minggu lalu ya. Jangan-jangan persamaan Navier-Stokes itu tidak bisa terpecahkan karena kita menggunakan koordinat yang salah begitu ya. Nah, harusnya kita bisa menggunakan koordinat tertentu yang lebih tepat. Nah, jadi kalau kita misalkan ada koordinat Yahya ya, misalkan ya, kalau kita menggunakan koordinat Yahya untuk menyelesaikan Navier-Stokes, nah siapa tahu permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, itu misalkan ya. Nah, oke, selain untuk memvisualisasikan aliran fluida, integral garis itu di bawahnya itu juga dapat digunakan untuk merancang teknologi ya. Nah, ini dibuat sensor arus ya, current sensor. Nah, ini tidak dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah seperti yang lain, tapi dalam bentuk paten ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dapat merancang sensor arus itu menggunakan integral garis, di mana di sini yang di integral garisnya adalah reduced magnetic field atau medan magnet yang tereduksi. Nah, itu pada teknologi. Kemudian, nah ini di sebelah kanan atas, itu aplikasi dari integral garis di bidang teknik nuklir ya. Nah, teman-teman kan di sini bisa ngambil mata kuliahnya teknik nuklir, yang teknik nuklir juga bisa mengambil mata kuliahnya teknik fisika ya, dengan persyaratan tertentu tentunya ya. Nah, di teknik nuklir, integral garis itu digunakan untuk optimasi deteksi batas ya, optimization edge detection. Nah, untuk apa? Untuk angiokardiografi. Nah, apa itu angiokardiografi? Angiokardiografi itu adalah kita memfoto jaringan tubuh kita melalui ronsen ya, untuk dilihat pembuluh darahnya. Nah, arteri atau vena ya. Jadi apabila ada penyumbatan, apabila ada yang putus pembuluh darahnya, nah itu bisa terlihat dengan teknik angiokardiografi ini. Dan dengan penerapan integral garis, gambar batasnya itu berarti gambarnya itu menjadi semakin jelas teman-teman ya, menjadi semakin kontras gitu ya. Nah, jadi antara pembuluh satu dengan pembuluh yang lain itu bisa dibedakan gitu, tajam ya, tajam gambarnya, nggak blur. Nah, itu contohnya pada bidang teknik nuklir. Kemudian pada bidang astronomi, mungkin teman-teman ada yang suka astronomi ya, itu digunakan untuk ini cosmic vortex ya, atau pusaran kosmik. Nah, aplikasi dari integral garis di bidang hidrodinamika permukaan dan pusaran kosmik. Kemudian juga, nah di sebelah bawahnya itu ada pada bidang material ya. Nah, teknik fisika ini kan juga terkenal di bidang material ya. Salah satu ininya ya, fisika bangunan, instrumentasi, material. Nah, kalau yang material ini, kalau yang material ini digunakan untuk menghitung faktor intensitas retakan ya. Nah, jadi di sini ada kata crack ya, dan kita tahu
Siapa teman-teman yang dijuluki Mr. Crack? Ada yang tahu? Pak B.J. Habibie. Betul, almarhum Profesor B.J. Habibie. Nah, Pak Habibie itu diberi julukan Mr. Crack ya. Nah, saya kok curiga di paper-papernya beliau itu, di paper-papernya Pak Habibie itu ada persamaan integral garisnya. Nah, saya belum pernah baca ya karena dalam bahasa Jerman papernya ya. Kemudian di bidang lainnya teman-teman ya, ada di bidang optika. Nah, ini di bidang saya, bidang optika. Dan banyak sekali aplikasinya ya, bisa 2 jam sendiri nih saya bahas aplikasinya. Nah, oke, saya lanjutkan saja ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bentuk matematis dari integral garis. Nah, pada slide 1 dan slide 2 kita menggunakan koordinat kartesius 2 dimensi. Bagaimana kalau 3 dimensi? Nah, kalau tadi 2 dimensi kita gunakan X ya, kalau 3 dimensi kita gunakan S di sini ya, di mana S ini adalah kombinasi dari X, Y, dan Z ya. Dan juga F-nya bukan hanya Fx tapi juga Fx, Y, dan Z. Nah, sehingga kita dapat menyatakan bahwa W atau integral garisnya adalah C Fx Y Z ds. Nah, dan di sini teman-teman perlu diperhatikan F ini tidak memiliki arah ya. Nah, jadi dia terletak begitu saja ya di permukaan sepanjang C ini. Nah, ibaratnya ini dia menyelimuti begitu ya, menyelimuti permukaan C ini ya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa F itu tidak memiliki arah dan disebut dengan integral garis medan skalar. Nah, gimana kalau ternyata F-nya itu memiliki arah, memiliki sudut tertentu terhadap arah perambatan? Nah, ini yang kedua ya. Nah, tentu F-nya itu supaya bisa dihitung integral garisnya, dia harus disearahkan dulu dengan arah perambatannya. Nah, karena F-nya ini memiliki arah, ini akan disebut dengan integral garis medan vektor. Nah, oke, ingat ya bahwa skalar itu tidak punya arah dan tujuan. Nah, makanya hidup kita itu jangan berupa skalar ya, tapi berupa vektor. Harus punya arah dan tujuan. Nah, misalkan IPK. Nah, kalau teman-teman cuman niatnya punya IPK tinggi itu untuk gaya-gayaan, untuk apa gitu ya? Nah, itu artinya skalar itu teman-teman ya orientasinya ya. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin punya IPK tinggi untuk memiliki kemampuan di bidang teknik fisika, menjadi pakar di bidang teknik fisika. Nah, itu ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, itu baru vektor teman-teman ya. Dan tidak hanya di IPK, di kehidupan apapun itu juga hendaknya itu merupakan vektor. Nah, intermezzo sedikit ya teman-teman ya, biar tidak terlalu tegang kita bahas matematika ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Tadi integral garis itu ada 2 ya, ada yang medan skalar dan ada yang medan vektor. Nah, sekarang kita akan rumuskan secara matematis integral garis medan skalar. Nah, di sini sebagaimana saya bahas di slide sebelumnya, kita akan menggunakan ds teman-teman. Nah, dan ds-nya ini supaya lebih sederhana, dia hanya terletak di sumbu x dan hanya terletak di bidang x dan bidang y ya. Nah, dia tidak terhadap z, dia 0 ya. Nah, dia sejajar dengan sumbu z ya. Nah, sehingga kita punya, kalau ini kita proyeksikan ya, akan seperti ini teman-teman ya, di mana ds itu adalah Pitagoras ya, dari akar dx kuadrat tambahkan dy kuadrat. Nah, kita sudah tahu ds-nya itu. Ya tinggal kita masukkan ke persamaan integral kerja tadi, integral garis tadi. Kita masukkan, karena ini tidak ada z-nya ya, fxy ds, maka kita masukkan teman-teman ya. Fxy akar dx kuadrat tambahkan dy kuadrat. Nah, di sini turunannya itu ada 2 teman-teman ya, ada dx dan ada dy. Sedangkan integralnya itu ada 1. Nah, menurut teman-teman gimana caranya supaya bisa dikerjakan ini?
Ada yang punya ide? Kita punya turunan ada dua, ada dx dan ada dy. Sedangkan integralnya itu hanya ada satu. Kalau integralnya ada dua, oke lah. Nah, di sini integralnya ada satu, teman-teman. Gimana caranya supaya bisa dioperasikan? Paham pertanyaan saya ya? Coba saya tanya ke Dia Ayu. Halo Mbak Dia Ayu. Iya, Pak. Oke, paham nggak pertanyaan saya maksudnya? Iya, paham. Oke, baik. Selanjutnya Mas Hanif Roban. Halo Mas Hanif Roban. Ya, halo Bapak. Oke. Paham nggak maksud pertanyaan saya? Mohon maaf Pak, belum. Belum paham? Iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kan ds ini dapat dinyatakan dalam akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Nah, di sini bentuk turunannya itu ada dua begitu ya, ada dx, ada dy. Sedangkan integralnya itu ada satu begitu. Kan nggak bisa satu integral hendak mengintegralkan dua kali, padahal ini integralnya cuma ada satu. Begitu maksudnya, Mas Hanif Roban. Sekarang paham? Sudah setelah saya jelaskan seperti itu, Mas? Iya Bapak, paham sudah Pak. Oke, menurut Mas Hanif Roban gimana caranya, Mas? Supaya bisa dikerjakan. Oke, ada yang tahu teman-teman caranya? Oke, saya jawab ya. Yang jelas kita harus mengubah dari dua bentuk turunan ini ke satu bentuk turunan. Gimana caranya? Kita kalikan dengan dt per dt ya. Nah, kita ubah ke domain waktu teman-teman ya. Jadi fx, y integral akar dx kuadrat tambah dy kuadrat kita kalikan dengan dt per dt. Nah, ini kan tidak merubah bentuk integral. Kita ubah ke bentuk domain waktu, teman-teman ya, dari domain posisi ke domain waktu. Karena faktanya pada waktu tertentu itu sudah mewakili macam-macam posisi. Misalkan ya, dia berjalan dari waktu A ke waktu B. Kemudian kita ambil katakanlah di waktu sini ya, di waktu D misalkan. Nah, waktu D ini dia sudah mewakili pada sumbu X berapa dan pada sumbu Y berapa. Maksudnya seperti itu. Sehingga yang bawah ini bisa kita masukkan ke dalam akar, teman-teman ya. Nah, menjadi seperti ini. Yang dari awalnya tidak kuadrat ya pangkat 1 karena dia masuk ke dalam akar, dia menjadi kuadrat ya. Nah, menjadi kuadrat seperti ini. dx per dt kuadrat tambahkan dy per dt kuadrat. Dan ada dt-nya di luar. Nah, kalau ini itu sudah menjadi satu turunan dan satu integral, teman-temannya. Kita lihat ya. Berarti ini dari T sama dengan A, T sama dengan B, F, X, T, Y, T. Nah, kemudian akar, X aksen, nah, tambahkan Y aksen, kemudian DT. Nah, ini akarnya, DT-nya nggak termasuk dalam akar ya, di luar akar ya, DT. Nah, ini bentuknya ya. Ini adalah bentuk integral garis medan skalar. Nah, di sini turunannya sudah ada satu dt, kemudian integralnya juga ada satu, bisa dikerjakan teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman bingung. Sekarang kita coba latihan soal ya. Nah, ini ada latihan soal. Sebuah elektron diberikan gaya sebesar x kuadrat y yang sejajar dengan bidang pergerakan. Berarti di sini dia tidak memiliki arah ya. Berarti dia termasuk integral garis medan skalar. Pertanyaannya adalah hitunglah kerja yang ditimbulkan jika jalurnya memenuhi persamaan parametrik berikut. Xt sama dengan 3 cos T, Yt sama dengan 3 sin T. Dari 0 hingga pi per 2. Silakan kerjakan teman-teman, saya beri waktu 4 menit. Nanti kalau ketemu jawabannya bisa share di kolom komentar.
Baik. 1 menit lagi. Apakah ada yang bisa dapat ketemu jawabannya, teman-teman? Oke, saya coba panggil Mas Zaifuddin. Halo, Mas Zaifuddin. Iya, Pak. Berapa, Mas? Jawabannya ketemunya, Mas? Belum ketemu, Pak. Baru gitu. Oke, belum ketemu-ketemu. Selanjutnya, Mas Andika Pratama. Halo, Mas Andika Pratama. Maaf Pak, belum ketemu Pak. Oke. Belum ketemu lagi nyari ini. Belum ketemu juga. Oke. Oh, Mbak Dia Ayu, silakan Mbak. Berapa Mbak jawabannya Mbak? Jawaban saya 9. Jawabannya Mbak Dia Ayu 9. Oke, yang lain? Masih kurang tepat ya. Teliti Mbak Dia Ayu ya. Sedikit lagi ya. Oke. Oke, saya jawab ya. Jawabannya adalah 27 teman-teman ya. Jadi kita memiliki persamaan integral garis medan skalar ya, seperti ini. Nah, seperti yang di atas ini. Nah, kemudian ada fungsi gayanya, f-nya adalah x kuadrat y. Kita ubah ke domain waktu menjadi xt kuadrat yt. Nah, kemudian ada persamaan parametrik teman-teman pakai ya. Kita pakai xt-nya adalah 3 cos t, maka x aksen t-nya adalah turunan dari 3 cos t menjadi cos turunannya adalah min ya. Berarti sama dengan min 3 sin t. Nah, kemudian yt-nya adalah 3 sin t, maka turunannya adalah 3 cos t. Ya sudah, kita masukkan. Berarti ini juga kita masukkan persamaan parametrik dari gayanya ya. X-nya adalah berarti 9 cos kuadrat T. YT-nya adalah 3 sin T ya. Berarti menjadi 27 cos kuadrat sin T. Sin 3 sin T ya. 27 cos kuadrat T ya, sin T. Nah, itu dari fungsinya. Kemudian kalau dari dalam akarnya ini, berarti ini sama dengan ini ya, kita pakai ini ya. 9 sin kuadrat T tambahkan 9 cos kuadrat T. Kemudian diakarkan. Nah, ini 9-nya bisa kita keluarin. Akar 9 berapa? 3 ya. 3 sin kuadrat T tambahkan cos kuadrat T. Berapa teman-teman sin kuadrat T tambah cos kuadrat T? 1, Pak. 1, Pak. Sip, berarti 1, berarti tinggal aja kita kalikan 3. Nah, integral ini ya, dari 0 sampai pi per 2. Nah, makanya ketemunya 27 kali 3 adalah 81. Cos kuadrat T sin T dt. Nah, dengan trigonometri, silakan dikerjakan teman-teman, nanti ketemu hasilnya adalah 27. Nah, begitu teman-teman. Tadi salah yang mana Mbak? Tadi salah di bagian mananya Mbak yang tadi jawab 9? Iya, ada yang kurang itu, Mbak. Yang akar kuadratnya itu. Oh, belum dikalikan akar kuadratnya ini ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dia. Sampai sejauh ini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Oke, kalau jelas akan saya lanjutkan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke. Sebelumnya kita telah membahas integral garis medan skalar. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas integral garis medan vektor ya. Nah, di sini adalah f-nya itu memiliki arah teman-teman ya, seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya dapat dioperasikan? Nah, kita harus melakukan agar f-nya ini bisa searah dengan perambatan delta S ini ya. Nah, jadi misalkan ini ada vektor F ya, vektor F, kemudian ada S. Nah, kita harus menjadikan F ini searah dengan S. Gimana caranya teman-teman, menurut teman-teman, supaya bisa searah? Ada yang punya ide?
clue-nya apakah dia diferensikan, apakah dia dikurlkan, apakah dia digradienkan, atau apa begitu. Apakah dia di-crosskan, apakah dia didotkan. Ada yang punya ide? Didotkan. Oke, betul. Didotkan ya. Oke, nah didotkan. Karena ketika didotkan, nah kita akan mendapatkan komponen F cos theta ya. Di mana theta? Nah, yang nanti di F cos theta ini searah dengan bida arah perambatan. Makanya kan kalau F dot S itu adalah Fs cos theta. Nah, pencet ya. Fs cos theta. Cos theta. Nah, F cos theta ini adalah yang sejalur dengan S. Nah, kita ingin menjadikan juga, nah, apa namanya, integral garis benda vektor ini dengan perkalian dot. Tapi permasalahannya S-nya itu meliuk-liuk teman-teman ya, meliuk-liuk seperti ini, misalnya kurva kita. Nah, jadi kita nggak bisa ini mendotkan dengan S yang meliuk-liuk seperti ini ya. Misalkan ini F-nya, kemudian ini adalah S-nya. Gimana caranya? Nah, maka kita mengambil vektor satuan ya, vektor satuan yang misalnya satu dari tangen ya, dari tangen dari kurva S ini. Nah, atau disebut garis singgung ya. Kalau ada garis, nah kemudian ada kurva ya, kemudian ada garis yang menyinggung di satu titik. Nah, ini ada satu titik yang terkena saja. Nah, maka itu disebut sebagai garis singgung atau tangen ya. Nah, berarti di sini kita misalkan tangennya itu dengan TG ya. Nah, maka persamaan matematis dari integral garis medan vektor akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, W integral garisnya sama dengan integral C F X Y Z dot TG. Nah, ini sebagaimana tadi saya bahas ya. TG ini adalah vektor satuan dari tangen pada kurva. Sehingga dari perkalian dot ini itu dia bisa searah dengan ds. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, nggak usah takut bertanya ya. Dan gratis ya, nggak gratis ya, teman-teman sudah bayar ya untuk kuliah ini ya, jadi kalau tidak dioptimalkan ya sangat disayangkan begitu ya. Oke, jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita perlu tahu ekspresi matematika dari TG ini. Nah, kalau fxyz-nya kan kita sudah tahu, ds-nya nanti sudah tahu. Nah, kalau TG ini gimana bentuk matematisnya? Nah, ini yang akan kita cari teman-teman. Bentuk matematis dari TG. Nah, tapi sebelum itu kita lihat, kalau misalkan ada kurva ya seperti ini ya, ada kurva seperti ini, S ya. Nah, kalau dia di koordinat kartesius, kita kesulitan mencari persamaan parametriknya, S-nya ya. Iya kalau kebetulan trigonometri sin konstan, kalau enggak, nah, kita bisa menggunakan parameter lain daripada S ya, dibandingkan S kita bisa menggunakan delta R. Nah, jadi alih-alih kita menggunakan S yang melengkung, kita bisa menggunakan delta R yang dia lurus datar. Dan kita dengan mudah dapat mencari persamaan parametriknya teman-teman ya. Persamaan parametrik dari delta R, nah jangan kaget ya. Persamaan parametrik dari delta R itu adalah I delta X ditambah Y delta Y ditambah K delta Z. Nah, ini adalah persamaan parametrik dari delta R. Kalau kita mencari persamaan parametrik dari delta S, susah teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bagi dengan delta S. Nah, kalau dibagi dengan delta S berarti yang di bawahnya ini. Nah, oke. Sekarang perhatikan ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Saya akan gambar ini adalah delta S ya. Jadi delta S adalah titik dari sini ke sini. Nah, berarti ini panjang delta S-nya ya. Kalau delta S-nya sekian, maka delta R-nya juga akan panjang juga. Akan sekian juga. Kalau saya pendekkan delta S-nya ya, alih-alih sampai sini, saya jadikan sampai sini saja delta S-nya ya.
Nah, delta S-nya dari sini ke sini. Nah, maka delta R-nya juga akan memendek juga delta R-nya. Nah, kalau ya ini ya, kalau delta S-nya saya jadikan segini, nah delta R-nya juga akan kecil juga. Nah, kalau dia semakin kecil delta S-nya ya, semakin kecil delta S-nya sampai mendekati 0, nah, maka delta R ini akan menjadi TG, teman-teman ya. Akan menjadi tangen pada kurvanya. Nah, paham ya? Jadi TG berarti TG sama dengan I dx per ds, karena dia sudah mendekati 0, kita menggunakan turunan ya, dx per ds, J d per ds, tambahkan K dz per ds. Begitu teman-teman. Paham? Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Oke, tidak ada ya. Yaitu kita sudah mengetahui ekspresi matematis dari TG. Tinggal kita masukkan teman-teman TG-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan integral garisnya ya. Nah, maka fxyz didotkan dengan TG-nya ini, I dx d per ds tambahkan J d per ds tambahkan K dz per ds ds. Nah, atau sama dengan, ini kan ds-nya bisa kita coretkan ya. Nah, pen. Nah, ini kan bisa kita coretkan. Pertama dicoret dengan ini, kemudian ini juga coret dengan ini juga coret. Nah, ketemulah fx dx tambahkan fy dy tambahkan fz dz. Nah, kita ingat perkalian dot. Perkalian dot adalah yang dioperasikan adalah yang sejenis ya. Misalkan fx yz ini terdiri dari fx fy fz ya. Nah, maka ini kan fxi harusnya ya. Kemudian ini adalah fyj. Kemudian ini adalah fzk. Nah, maka yang sesama i, yang sesama j dan sesama k yang kita operasikan. Jadilah seperti ini, teman-teman. Nah. Oke, paham sampai detik ini? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, paham ya? Nah, ini integral garis medan vektor lagi-lagi ada 3 ya turunannya ya. Ada dx, ada dy, dan ada dz. Padahal di sini integralnya ada 1, teman-teman ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ya lagi-lagi kita akan mengubahnya ke domain waktu. Nah, jadi ini dikalikan dengan dt per dt, teman-teman ya. Nah, dt-nya ini masuk ke yang bawah penyebutnya ya, masuk ke dalam kurung. Jadi seperti ini, dx per dt, tambahkan fy dy per dt, tambahkan fz dz per dt. Nah, ini bentuk dx per dt dapat kita nyatakan sebagai x aksen. Kemudian dy per dt juga y aksen. dz per dt juga z aksen. Nah, di sini sudah kita dapatkan nih, ada 1 turunan dt dan ada 1 integral. Nah, ini sudah bisa kita kerjakan. Nah, dan ini juga dapat kita ringkas lagi, dapat kita kompres lagi ya, dapat kita padatkan lagi ya. Nah, di mana fx, fy, fz itu adalah persamaan parametrik dari frt. Nah, kemudian x aksen, y aksen itu adalah persamaan parametrik dari r aksen. Nah, jadi saya tuliskan frt itu, jadi itu adalah fx ya, fy, fz ya. Nah, kemudian z aksen itu sama dengan r aksen itu sama dengan x aksen, y aksen, z aksen. Nah, sehingga dapat kita nyatakan dalam perkalian dot seperti ini. Nah, ini supaya lebih ringkas, teman-teman. Dan kita tahu bahwa r aksen ini adalah dr per dt, maka dt-nya dapat kita coretkan. Nah, ketemulah bentuk integral garis medan vektor adalah fr dot dr, teman-teman ya. Nah, jauh lebih ringkas dari integral garis medan skalar. Padahal awalnya bentuknya seperti ini ya, awalnya ya. Tapi setelah kita utak-atik akan menjadi seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Saya akan menguji. Teman-teman nggak tanya berarti paham ya ini ya. Nah, ini ada soal berikutnya ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Nah, ini diketahui sebuah vektor medan magnet. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa F itu tidak selalu gaya ya. Jadi bisa medan magnet, medan listrik dan lain sebagainya. Fluida ya, profil aliran ya dan lain sebagainya. Nah, medan magnet ini dia menggerakkan partikel dengan lintasan XT sama dengan cos T dan YT sama dengan sin T. Nah, ini kalau lintasan seperti ini, dia bentuknya adalah seperempat lingkaran ya. Nah, dari waktunya adalah 0 sampai 2pi. Nah, pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan medan magnet untuk memindahkan partikel dengan lintasan C? Nah, kalau ini di sini ada C, kemudian lintasannya ini dia posisi ya dari 0 sampai pi per 2 ya. Ini posisinya berarti dia 0 S ya, pi per 2. Nah, kalau T-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, kemudian ada pengaruh medan magnet. Medan magnet. Di mana medan magnet ini menggerakkan partikel dari titik ini ke sini. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa usahanya. Coba teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 4 menit.
Oke, sudah 4 menit. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Berapa jawabannya? Coba saya panggil Firdaus Diaul Haq. Mas Firdaus. Halo, apakah Mas Firdaus ikut kuliah saya? Halo Mas. Oke, nggak ikut ya. Oke, absen. Oke, selanjutnya Mas Davidika. Halo Pak. Halo. Ya. Ketemu nggak Mas? Berapa jawabannya? Ya ketemunya minus akar 1, nggak tahu benar enggak. Minus akar 1. Wah, imajiner berarti ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Davidika. Yang lain? Oh maaf Pak, minusnya di luar akarnya deh Pak, bukan imajiner. Oh, minus 1 berarti ya? Iya. Oh minus 1. Oke, minus 1 Mas Davidika ketemunya minus 1. Yang lain bagaimana? Saya 0 Pak. Berapa Mas Gali? 0. 0. Oke, nah ada 2 versi jawaban. Ada lagi, silakan. Yuk, jawaban yang lain. Minus 2pi, Pak. Nah, ya, yang betul adalah jawabannya adalah minus 2pi ya. Mas Izas ya. Oke, Izas Widian. Oke, yang benar jawabannya adalah minus 2pi. Nah, oke, kok bisa? Nah, ini akan saya bahas ya. Oke. Jadi kita memiliki integral garis medan vektor ya, bentuk persamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita punya persamaan parametrik ya. R-nya adalah xt, yt dari 0 sampai 2pi. Nah, kita masukkan tadi x-nya adalah cos t, kemudian y-nya adalah sin t. Kemudian kita turunkan cos menjadi min sin menjadi cos. Nah, kemudian kita sendirikan dr sama dengan. Setelah itu medan magnetnya juga kita masukkan persamaan parametriknya ya, di mana y-nya ini diganti ke sin, kemudian x-nya ini diganti ke cos. Nah, ya sudah, setelah kita mendapatkan 2 ini, tinggal kita dotkan deh ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dari 0 sampai 2pi. Nah, dan dalam dot ini dia tidak peduli ya, apakah dia A dot B atau B dot A, itu sama saja. Tapi berbeda kalau A cross B, itu sama dengan min B cross A. Nah, di sini F-nya adalah sin TI min cos TJ, kemudian persamaan parametrik dari DR aksennya itu ini ya. Nah, peralihan dot kita kalikan yang sejenis I dengan I ya, maka menjadi sin kali min sin menjadi min sin kuadrat. Min cos kalikan plus cos menjadi min cos kuadrat. Nah, kita minnya keluarkan ya. Kita minnya dikeluarkan jadi sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Nah, ini sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan 1 berarti ada minnya ya sudah, dari 0 sampai 2pi. Min 2pi, selesai. Oke, tadi Mas Davidika salahnya di mana, Mas? Kok bisa min 1 jawabannya? Mungkin salah masukin ke rumusannya Pak. Iya, FDF-nya itu. Mau masukkan 0,2pi-nya itu salah atau gimana? Iya Pak. Oke, yang dimasukkan, apa yang dimasukkan kalau bukan 0,2pi, Mas? Bukan Pak, maksudnya menggunakan FDR ya, tadi belum paham tadi. Menggunakan apanya? Persamaan integral CF dot df. Oh, integral garis medan vektornya maksudnya. Oke, belum paham cara menggunakannya ya. Sekarang sudah paham belum Mas David? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas David. Sama-sama. Tadi yang punya jawaban berbeda tadi siapa? Saya, Pak. Oh iya, Mas Gali. Apanya yang salah, Mas? Tadi saya buat fungsi itunya, DR-nya. Maksudnya D aksen, R aksen T-nya. R aksen T-nya salah. Saya malah nurunin dari fungsi FR-nya. Fungsi malah Y min X-nya itu yang diturunkan malah. Iya, saya anggapnya itu R aksen T-nya. Oh, enggak ya. Nah, ini masih kan dalam domain waktu. Nah, ini belum domain waktu ya. Oke.
Dan yang diturunkan itu bukan F-nya ya, tapi R-nya ya. Yang diturunkan itu adalah persamaan parametrik dari R-nya, Iya, bukan seharusnya dari itu. F-nya. Nah, Hasilnya jadinya sin 4. Sin 4 salah. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tahu kan letak kesalahannya di mana. Baik, itu soal yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi soal yang ketiga. Nah, ini di sini kita diminta untuk menghitung integral garis medan vektor xy kuadrat dx tambahkan xy kuadrat dy sepanjang lintasan yang A ya pada lintasan C, di mana C ini adalah gabungan ya, union ya, ini simbol union dari C1 dan C2. Berarti yang A, pertanyaan A itu 3A ya, berarti carilah integral garis medan vektor pada jalur ini, kemudian yang B pada jalur ini, pada C3 saja. Nah, coba teman-teman kerjakan, saya beri waktu 4 menit. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Oke, waktu sudah habis. Ada yang ingin mengutarakan jawabannya? Coba saya panggil Mas Jalu Jagat Marsi.
Halo? Halo Pak. Iya, gimana Mas? Ketemu nggak jawabannya yang A atau yang B? Sebenarnya ketemu tapi saya nggak paham Pak. Oke, Karena berapa tadi Mas? saya keluar. Nggak, saya bukan menghitung sendiri Pak. Saya lihat dari buku Purcell ada di situ. Nah tapi saya sebenarnya nggak paham itunya, pengoperasiannya. Karena tadi saya keluar Pak jaringan saya tadi. Oke, berapa Mas kalau di buku jawabannya Mas? Di buku jawabannya 135 untuk yang lintasan C1 Union C2, kemudian untuk yang lintasan C3 itu berapa? 297/2. Oke, baik. Caranya nggak paham? Ya, saya soalnya tadi keluar Pak, waktu lihat jaringan saya jelek, jadi nggak terlalu mendengarkan. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Jalu. Ya, betul ya bukunya ya. Kemudian coba saya ingin tahu jawaban lagi. Alia Kalista. Saya belum selesai, Pak. Oke, baik, belum selesai ya. Oke, saya akan bahas ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak menggunakan parameter waktu ya, karena tidak diberikan dalam soal parameter waktunya. Dan di sini teman-teman menggunakan parameter posisi berarti ya. Nah, dan untuk menyelesaikan persoalan ini, teman-teman harus tahu, karena kita menggunakan posisi ya, atau jalurnya, nah teman-teman harus tahu persamaan dari jalur itu sendiri. Nah, kalau ini, nah ini X ini berarti dia nanti dinyatakan dalam bentuk Y ya, Y sama dengan. Nah, kalau pada C1 ini, yang jelas nanti dia akan diintegralkan terhadap X ya, dia akan diintegralkan terhadap DX. Nah, yang C1, makanya dia harus Y sama dengan. Batasnya dari 0 sampai 3. Nah, kemudian sebaliknya, yang C2 ini, dia akan diintegralkan terhadap Y, maka integral DY. Nah, sehingga nanti ini adalah X sama dengan yang C2 ya. Nah, kalau yang ini, kalau kita ngambil X, bisa ngambil Y, tergantung ya. Cuman kan pada umumnya Y sama dengan ya. Berarti ini bisa Y dx. Nah, jadi kita harus tahu persamaan Y dari C3. Nah, kalau untuk yang datar-datar seperti ini, gampang ya kita mencari persamaannya ya. Kalau C1 ini kan berarti sama dengan 2 ya. Kalau yang C2-nya ini kan sama dengan 3 X-nya. Nah, gampang. Kalau yang miring, nah kita harus ingat materi persamaan garis ya. Mencari persamaan garis dari 2 titik. Dimulai dari gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian setelah ketemu gradiennya berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kalau teman-teman lakukan ini ketemu Y sama dengan X plus 2 ya. Nah, ini pada C2 ya. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu persamaan parametrik waktunya, teman-teman harus tahu persamaan dari jalurnya. Nah, oke, sekarang kita jawab ya. Nah, ini jawabannya ya. Oke, pada C1 tadi Y-nya itu sama dengan 2. Betul ya, Y-nya sama dengan 2 ini. Kemudian karena Y-nya sama dengan 2, maka D-nya sama dengan 0. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ingin mengintegralkan C1 ini terhadap X ya. Nah, maka yang berbau X dibiarkan teman-teman ya. Jadi ini persamaannya menjadi X ya. Kemudian kalikan Y kuadrat, di mana Y-nya adalah 2 adalah 4. Nah, DX. Kemudian ini tetap X ya. Y-nya adalah 4. Nah, D-nya itu adalah 0. Maka kita dapatkan ini 4X DX ya. 4X dx. Dari 0 sampai 3 teman-teman ya. Integral 4X dx adalah ini 2X kuadrat. Dari 0 sampai 3 ketemulah 18. Nah, kemudian selanjutnya pada C2. Nah, C2 ini akan kita integralkan terhadap DY teman-teman ya. Nah, maka kita mengambil X-nya. X sama dengan 3, maka DX sama dengan 0. Maka yang berbau Y dibiarkan.
Maka ini adalah 3y kuadrat kalikan 0 ya, dx-nya 0, tambahkan 3y kuadrat dy. Nah, makanya ini adalah 3y kuadrat dy, batasnya tadi dari 2 sampai 5. Ketemulah 117. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa besarnya integral garis medan vektor pada gabungan C1 dan C2 itu dijumlahkan sama dengan 135. Nah, ini yang A ya. Yang A. Kemudian yang B, bagaimana kalau C3? Nah, C3 tadi persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 2. Maka kalau kita turunkan, ini adalah DY, kemudian ini DX, duanya kan tidak mengandung variabel apa-apa ya, maka menjadi 0. Maka DY sama dengan DX. Ya sudah, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Berarti ini karena dia diintegralkan terhadap X, maka semua yang berbau X itu dibiarkan teman-teman ya. Nah, konsekuensinya adalah batasnya kita gunakan batas X. Nah, batas X-nya adalah 0 sampai 3. Nah, kalau teman-teman nanti mengintegralkan terhadap Y, silakan. Tapi batasnya 2 sampai 5. Nah, begitu. Kita akan mengintegralkan terhadap X, maka semua yang berbau X dibiarkan. Ini X dibiarkan, kemudian Y kuadratnya dimasukkan. X tambah 2 kuadrat dx. Tambahkan lagi X, ini juga X tambah 2 kuadrat. Nah, di sini dy-nya itu sama dengan dx ya. D-nya sama dengan dx. Nah, ini adalah dx. Maka ini akan menjadi 2 ya. 2x dalam kurung X tambah 2 kuadrat dari 0 sampai 3. Nah, sudah diintegralkan. Ketemu hasilnya adalah 297/2 atau 148,5 ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa integral garis medan vektor itu sangat bergantung pada pemilihan lintasan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya ada ini koordinat kartesius, kemudian ada titik 1, titik 2, apakah dia mau lewat sini ya, kemudian dia lewat lurus seperti ini, ada lewat seperti ini. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Karena jalur itu sangat penting, teman-teman ya. Semakin besar jalurnya, maka integral garisnya juga akan semakin besar. Ini seperti kita mendorong barang ya. Semakin jauh barang yang kita dorong, semakin habis tenaga kita. Nah, cuma, pada beberapa ya saya belum menjelaskan itu ya. Jadi integral garis medan vektor ini dapat kita kelompokkan seperti ini ya. Nah, kalau tadi integral garis medan skalar udah selesai. Tapi kalau medan vektor, pertama dia karena memiliki arah, dia bergantung arah lintasan. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada kurva seperti ini ya, dia arahnya seperti ini, dengan arahnya seperti ini, dia akan menghasilkan integral garis medan vektor yang berbeda. Karena bergantung arah lintasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, sebagaimana soal sebelumnya, dia bergantung lintasan teman-teman ya. Pemilihan lintasan itu sangat penting. Nah, baru yang ketiga, nah ini yang akan saya bahas lebih detail ya, bebas lintasan. Berbagai fenomena alam itu banyak yang bebas lintasan. Ya. Contohnya adalah gaya gravitasi. Misalkan dalam mekanika ya, kita memiliki suatu sistem seperti ini, di mana kita ingin menghitung besarnya W ya, dari titik atas sini, kemudian ke titik bawah sini ya. Nah, kita tidak peduli bagaimana lintasannya ya, yang kita pedulikan bagaimana dia, pencet. Yang kita pedulikan adalah bagaimana kondisi awal dia ya, dan bagaimana kondisi akhir dia ya, barangnya ini ya. Nah, jadi kita punya EP1 ya, EP2, energi potensial 2, maka W-nya itu adalah EP1 min EP2 ya. Nah, jadi di sini ada gravitasi ya, dalamnya ya, MGH 2 min 1. Nah, di sini ada gravitasi teman-teman ya. Nah, maka kita katakan bahwa gravitasi ini adalah gaya yang vektor yang bebas lintasan teman-teman ya. Nah, dalam bahasa fisika ini disebut juga sebagai gaya konservatif ya, konservatif. Nah, oke,
Mungkin teman-teman tahu selain gravitasi, apalagi teman-teman gaya yang dia termasuk konservatif sehingga bebas lintasan. Ada yang tahu? Nah, saya berikan jawaban. Jawabannya adalah gaya potensial pegas ya. Pegas itu kita lihat kondisi awal dan kondisi akhirnya juga. Dia tidak peduli apakah dia sudah beroscilasi sejauh mana, yang penting kita lihat kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kalau kita ingin mendapatkan energi potensial pegasnya, tinggal kita kurangi. Nah, dan banyak hukum-hukum fisika itu bebas lintasan, teman-teman. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya integral garis yang awalnya itu bergantung lintasan, supaya bisa menjadi bebas lintasan? Nah, ini pertanyaannya kan ya. Nah, nanti akan saya bahas. Selain itu, kalau dia bebas lintasan, teman-teman, pengerjaannya itu lebih mudah ya, karena dia nggak peduli pada persamaan parametrik jalurnya, dia hanya peduli pada kondisi akhir dan kondisi awal, sehingga integral garisnya itu, ya, W-nya itu sama dengan W pada kondisi akhir ya, WB min WA. Nah, ini adalah jawaban integral garis medan vektor pada bebas lintasan. Jadi kita nggak peduli dia parametriknya bagaimana. Jadi selain yang pertama banyak digunakan dalam fenomena fisika, yang kedua juga pengerjaannya jauh lebih mudah. Cuman kita harus buktikan dulu apakah gaya tersebut masuk ke bebas lintasan. Nah, kalau sudah masuk, gampang pengerjaannya. Kalau belum, nah susah. Nah, dan cara membuktikannya, nah ini agak susah nanti cara membuktikan bahwa integral garis medan vektor tersebut masuk bebas lintasan atau tidak. Nah, itu agak susah, teman-teman. Tapi bisa ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita ingin membuktikan apakah benar integral garis medan vektor itu bergantung pada arah lintasan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika lintasannya diubah ya, awalnya lintasannya C, nah, ketika diubah menjadi min C, apakah akan bernilai tetap? Atau sebaliknya ya, kalau diubah dari C ke min C, dia akan berubah menjadi negatif. Nah, jadi yang awalnya itu dia berjalannya seperti ini ya, kemudian kita ubah, dia jalannya seperti ini. Apakah dia akan menjadi tetap? Apakah berbeda? Nah, kalau vektor harusnya berbeda. Cuman bagaimana cara membuktikannya ya? Nah, ini sekarang akan saya bahas. Oke, kita ambil koordinat kartesius 2 dimensi untuk lebih menyederhanakan ya. Nah, di sini ada dari titik A sampai titik B ya. Dan kemudian ada kurva C, di mana pada sistem ini ada medan ya, yang ditandai dengan garis panah merah. Nah, kalau kita cuplik ya, cuplik pada kota ini ya, pada kota ini, nah dia akan menjadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi ada FR, kemudian ada DR, dan persamaan integral garis medan vektornya adalah seperti ini. Dan kita harus mengubahnya ke dalam domain waktu ya. Nah, karena satu waktu itu bisa mewakili baik itu X dan juga Y. Jadi ini adalah persamaan parametriknya ya, R-nya itu dapat kita nyatakan sebagai XT, I, tambahkan YTJ. Nah, maka turunannya adalah X aksen TI, tambahkan Y aksen TJ DT. Ya sudah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang awal. Nah, FR-nya persamaan parametriknya ini ya, FXYT. Nah, ini persamaan parametrik dari F. Kemudian untuk yang DR-nya itu adalah X aksen ini. Nah, sudah. Ini persis seperti yang kita dapatkan di sebelumnya. Kalau sebelumnya kita 3 dimensi, ini 2 dimensi, nggak ada Z-nya saja. Nah, sekarang bagaimana kalau dia arahnya berubah? Nah, ini. Sekarang arahnya berubah, teman-teman ya. Kalau tadi dari A ke B, ini dari B ke A ya. Nah, maka dari C menjadi minus C ya. Nah, kalau kita cuplik ya, yang ini ya misalkan ya. Nah, kita cuplik yang ini juga. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Maka ini ada FR-nya, kemudian ada DR ya. Nah, selanjutnya persamaan parametriknya. Nah, ini. Min C itu adalah X dari B ke T ya. Karena awalnya itu B,
kemudian dia akan seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, seiring berkurangnya T, dia akan menuju ke A. Nah, maka kita dapat nyatakan persamaan parametriknya menjadi berikut. XB min T tambahkan YB min T. Nah, ini kemudian kita turunkan. Nah, min T ini kita turunkan menjadi min 1. Nah, min X aksen B min T, kemudian min Y aksen B min T. Nah, karena min T ya diturunkan menjadi min 1 ya. Nah, kemudian ya sudah, kita masukkan ke dalam persamaan F ini yang awal. Dan kita lihat bahwa bukan dari A ke B, tapi dari B ke A ya. Nah, dari B ke A. Kemudian ada minusnya ya. Nah, bentuk seperti ini itu masih susah teman-teman ya. Masih susah. Kita harus menjadikan ke bentuk yang lebih sederhana dengan cara substitusi ya. Nah, kita misalkan, kita gunakan pemisalan bahwa alih-alih kita menggunakan B min T, kita bisa menggunakan U teman-teman ya. Di mana U adalah B min T. Maka DU per DT itu sama dengan min 1 ya. Karena T-nya ini adalah min. Kemudian maka DU itu sama dengan min DT. Atau DT sama dengan min DU. Nah, di sini kita ganti semuanya X min yang B min T itu diganti semua ke U ya. Nah, dari B ke A, nah awalnya ini min ya. Kita lihat dari persamaan ini acuannya ya. Kecoret. Saya hapus dulu. Nah, jadi dari min, dari B ke A, kemudian kita masukkan semuanya. Nah, kemudian supaya kita dapat membandingkan ke yang awal itu kan A ke B, bukan B ke A. Maka kita ubah bentuk integralnya ya. Dan kalau kita mengubah bentuk integral ya, kalau awalnya dia integral misalkan ya dari bintang ke lingkaran. Nah, kemudian kita ubah ke lingkaran ke bintang itu menjadi minus ya. Nah, berarti di sini dia minusnya hilang teman-teman ya. Oke, sorry, ini min kali min kan positif ya, ini positif. Nah, kemudian ini positif. Nah, kemudian supaya kita ingin membandingkan yang awal ke A ke B, maka dia menjadi minus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, barulah kemudian kita dapat bandingkan ya dengan yang awal tadi. Nah, ternyata kalau dia arahnya berbeda, arahnya diubah menjadi min, dia ada minnya. Sedangkan yang sisanya ini sama seperti yang atas ya. Nah, sama seperti yang atas, bentuknya ya, bentuknya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa integral garis medan vektor itu bergantung pada arah lintasan. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan dicermati pelan-pelan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, coba saya tanya, paham nggak Mbak Latifah Salsabila? Iya, Pak. Paham nggak, Mbak? Kalau untuk perumusannya mungkin paham, Pak. Tapi kalau misalnya di dicontohkan ke contoh soal mungkin belum tahu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Mas Arif Rahmat. Halo, Mas Arif Rahmat. Oke, paham nggak, Mas? Tadi saya menjelaskan. Ada, Pak. Sekitar 70%. Oke, 30%-nya mana yang belum paham?
Menarik ini ya. Mungkin kalau diulang lagi mungkin Pak. Wah, kalau diulang lagi, nah ini saya rekam jadi nanti saya upload saja ya. Sebagaimana pertemuan 8 kemarin, itu juga telah saya unggah di Google Classroom ya. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Ini pembuktian saja teman-teman ya. Saya ingin memberi penekanan bahwa dalam matematika itu tidak ada yang bim salah bim ya. Tiba-tiba ada jadi rumus begitu ya. Tapi pasti ada penurunan rumus. Kok bisa seperti itu? Nah, itu ada penurunannya. Sama seperti ini juga. Kok bisa kalau arahnya berbeda, kemudian jadi min? Nah, ini penurunannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang bebas lintasan. Kalau yang bergantung lintasan kan sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang bergantung bebas lintasan. Nah, pada bebas lintasan ini menarik teman-teman ya. Mau kita lewat C1 ya atau lewat C2 itu bakalan sama teman-teman ya. Nah, atau kalau nanti di sini ada C3 ya. Kalau di sini ada C3 itu juga sama juga. Kalau ada C4 misalkan ya muter-muter seperti ini, nah itu juga sama juga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa sama semuanya? C1, C2, kemudian C3 ya. C4 dan seterusnya. Dia hanya peduli pada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, di sini caranya adalah dia harus memenuhi syarat teman-teman ya. Syaratnya itu ada 3. Nah, ini dia syaratnya ya. Disebut bebas lintasan atau konservatif jika yang pertama F-nya ini adalah divergensi dari W ya. F-nya adalah gradien ya, mohon maaf, gradien dari W ya. Nah, baru kemudian dia bisa disebut sebagai bebas lintasan. Kan bentuknya itu adalah W sama dengan integral F dot dr ini ya. Nah, maka kalau kita ini gradienkan W-nya, nah kita gradienkan W-nya, nah kemudian ketemu, nah kita gradienkan ini, nah ketemu Fx, kemudian gradien dw per dy itu adalah ketemu Fy, dan dw per dz itu ketemu Fz, nah maka itu disebut sebagai bebas lintasan konservatif. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah integral garis pada permukaan tertutup ini ya, pada permukaan tertutup lingkaran ini. Nah, itu adalah 0. Jadi misalkan kita berputar ya, C1 ya kemudian ke C2 arahnya ini seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan 0. Nah, ini masuk akal teman-teman. Karena kalau dia bebas lintasan, nilai C1 dan C2 itu sama. Misalkan nilai C1 ini 3, nah karena sama, maka C2 ini nilainya ada min 3. Nah, kita jumlahkan 3 tambahkan min 3 itu sama dengan 0. Nah, begitu maksud fisis dari syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, curl dari F itu sama dengan 0. Ini juga sama. Sebagaimana saya jelaskan di minggu lalu bahwa curl ini menyatakan rotasi ya. Nah, kalau kita rotasikan F-nya itu, nah kita akan mendapatkan 0 juga sama ya. Ini adalah bentuk syarat ya supaya integral garis medan vektor itu disebut sebagai bebas lintasan. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah ini contoh soalnya, buktikan bahwa bentuk integral berikut adalah tidak bergantung lintasan. Dan hitunglah nilai I dari titik A 0,0,1 ke B 1, pi per 4,2. Nah, karena kalau dia nanti terbukti bebas lintasan, kita tinggal masukkan saja I-nya itu sama dengan IB min IA ya. Karena kan bentuknya integral ya. Ini dari A ke B ya. Dari A ke B. Maka I-nya adalah IB min IA. Nah, lebih mudah nanti. Cuman kita harus buktikan dulu. Ini integral bebas lintasan enggak? Nah, coba teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 5 menit.
Oke, karena waktunya 13 menit ya, saya langsung jawab saja ya teman-teman ya. Baik, di sini kita memiliki 3 syarat ya. Apakah itu syarat yang pertama, syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga. Akan saya tuliskan. Syarat yang pertama itu adalah divergensi dari W itu adalah F. Kemudian yang gradien, sorry. Kalau divergensi itu kan dot begini ya. Nah, kemudian integral garis tertutup ya. F dr itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah curl dari F itu sama dengan 0. Nah, mana yang akan kita gunakan pertama kali? Ada yang ingin berpendapat? Apakah yang 1, 2, atau 3 syaratnya yang akan kita dekati pertama kali? Menurut saya Pak, syarat yang kedua terlebih dahulu Pak. Oke lah. Emang jalurnya tahu Mas Syakhi dari mana ke mana? Ya nggak tahu sih Pak, feeling aja Pak. Oke, ya kita nggak tahu nih persamaan parametriknya ya. Nah, jadi kita juga nggak tahu ini A-nya ini A ke B ini apakah bentuknya nanti seperti ini ya, ataukah nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu. Dan di sini kita diminta untuk membuktikan apakah benar ini tidak bergantung pada lintasan. Nah, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman ingin membuktikan, hindari menggunakan cara yang kedua. Karena ini kita nggak tahu bagaimana jalurnya ya. Nah, oke, apakah yang pertama? Oke, kita coba lihat. Kalau yang pertama, berarti kan ini pada hakikatnya, I itu kan pada hakikatnya sama dengan W ya. Kalau dari awal kita menggunakan W, nah di sini digunakan I ya. Maka W itu sama dengan I ya. Nah, maka kita harus tahu bentuk integral dari ini. Nah, misalkan itu adalah 2x kuadrat, I-nya itu 2x kuadrat ya. Dx, kita mudah ketemu W-nya ya. W-nya itu sama dengan 2/3 X pangkat 3. Nah, gampang, plus C ya. Nah, gampang ketemu W-nya. Tapi karena bentuknya panjang seperti ini, nah, kita kesulitan untuk menggunakan cara yang pertama. Nah, jadi kita coba dengan syarat yang ketiga. Curl dari F sama dengan 0. Nah, oke. Jadi kita akan dekati dengan syarat yang ketiga. Itu salah satu teman-teman ya. Salah satu teman-teman bisa dekati. Dan kalau satu memenuhi, dua lainnya juga akan memenuhi teman-teman ya. Karena itu satu bentuk, satu maksud tapi berbeda bentuk begitu ya. Nah, oke, kita akan menggunakan yang ketiga ya. Curl dari I itu sama dengan 0 ya. Berarti kita nyatakan IJK kemudian D per DX, D per DY, D per DZ ya. Kemudian IX, IY, IZ. Nah, kita operasikan ini. Berarti untuk yang I itu sama dengan DIZ per DY min DIY per DZ. Teman-teman bisa kan ya mengoperasikan curl ya. Saya lihat video YouTube-nya juga banyak yang mengoperasikan curl ya. Bagi yang belum tahu, silakan ditonton video-video temannya sendiri ya, yang menjelaskan tentang mengerjakan curl ini ya. Kemudian tambahkan dengan komponen J-nya. Komponen J-nya berarti dia DIX per DZ min DIZ per DX. Kemudian pada K-nya. Pada K-nya adalah DIY dari istimewa Yogyakarta ya, DIY per DX min DIX per DY. Nah, ini itu sama dengan 0. Nah, curl dari itu sama dengan 0. Maka kita dapat nyatakan bahwa di dalam komponen-komponennya itu juga sama dengan 0, teman-teman ya. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Maka DIZ per DY itu akan sama dengan DIY per DZ. Kemudian DIX per DZ itu akan sama dengan
DIZ per DX. Kemudian DIY per DX itu akan sama dengan DIX per DY. Nah, kita tadi memiliki persamaan integral 2xy kuadrat, 2xyz kuadrat dx ditambahkan x kuadrat z kuadrat tambahkan z cos yz dy ditambahkan 2x kuadrat YZ tambah YZ tambahkan Y cos YZ baru kemudian DZ. Nah, berarti ini adalah fx-nya, ini adalah ix-nya ya. Kemudian ini adalah y-nya dan yang terakhir ini adalah iz-nya, teman-teman ya. Nah, maka kita dapat langsung turunkan, coba kita turunkan iz terhadap y ya. Maka ini kita turunkan terhadap y coba ya, berarti menjadi 2x kuadrat z plus, nah di sini ada 2 y-nya ya, berarti ini bentuknya adalah UV ya. UV berarti itu kan sama dengan U aksen V plus UV aksen ya. Nah, maka itu sama dengan cos YZ ya. Nah, kemudian plus Y. Nah, turunan dari cos itu adalah min ya, min sin ya. Nah, berarti ini adalah min Z Y ya, ada depannya ya. Ada depannya Y sin YZ. Nah, ini turunan dari IZ ini teman-teman terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah DIZ per DY. Nah, kita lihat DIY per DZ apakah juga sama? Nah, DIY per DZ, nah kita turunkan ya. Maka ini kita turunkan terhadap Z menjadi 2x kuadrat Z tambahkan, nah ini juga sama ya, UV juga ini, maka bisa U aksen V tambahkan UV aksen. Maka terhadap Z ya menjadi cos YZ, nah min juga turunan dari cos min ZY sin YZ. Nah, ternyata sama teman-teman ya, DIZ per DY itu sama dengan DIY per DZ. Nah, begitu juga ini kita lakukan terhadap ini ya, yang ini. Kita lakukan IX per DZ. Nah, berarti ini kita turunkan terhadap Z ya, menjadi 4XYZ. Nah, ini adalah DIX per DZ. Kemudian bagaimana kalau dia DIZ per DX? Nah, ini DIZ, ini IZ-nya, nah ini tidak mengandung X ya, maka ini bisa dicoret. Berarti ini juga DIZ per DX itu sama dengan 4 ya, digunakan terhadap X ya, 4XYZ. Loh, sama juga kan ya. Nah, kita coba yang terakhir, yang IY ini, IY per DX ya. Maka ini yang IY ini kita turunkan terhadap X menjadi 2X Z kuadrat. Ini adalah DIY per DX. Nah, bagaimana dengan DIX per DY? DX per DY, nah IX-nya kita turunkan terhadap Y. Nah, berarti ini juga sama, 2X Z kuadrat. Loh, sama juga. Nah, dari sini karena ini sama, kemudian ini sama, ini juga sama ya, maka kita dapat nyatakan bahwa integral tadi itu adalah bebas lintasan. Nah, kita sudah membuktikan nih bahwa integralnya itu bebas lintasan. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung I-nya teman-teman ya. Nah, I-nya itu kita nggak tahu bentuk integralnya, kita nggak tahu bentuk W-nya itu berapa ya. Nah, maka kita bisa menggunakan pendekatan teman-teman ya. Kita bisa menggunakan pendekatan, kita pilih. Nah, misalkan saya memilih yang di tengah teman-teman ya. Saya akan memilih yang tengah ya. Akan mengintegralkan yang ini. Jadi yang lain itu diabaikan dulu.
saya akan mengintegralkan yang tengah ini, X kuadrat Z kuadrat. Saya tulis di slide berikutnya. Jadi saya akan mengintegralkan X kuadrat Z kuadrat tambahkan Z cos YZ ya. Tambahkan Z cos YZ dy. Nah, saya akan mengintegralkan ini. Berarti ini integralnya adalah X kuadrat Z kuadrat Y. Nah, kemudian minus. Nah, integral dari cos ya. Plus ya. Integral dari cos ya. Plus. Nah, ini terhadap Y berarti Z per Z ya. Z per Z sin YZ. Nah, atau sama dengan X kuadrat Z kuadrat Y tambahkan sin YZ. Nah, ini plus, ini kan pada Y ya, kita nggak tahu yang pada X dan pada Z. Nah, akan kita cek teman-teman ya, akan kita cek. Ini adalah W-nya. Maka, kita gunakan divergensi gradien dari F ya, gradien dari W. Nah, kalau ini kita gradienkan, nah, apakah akan mendapatkan I tadi per komponennya, apakah akan mendapatkan IX, IY, IZ? Nah, kita coba. Kalau IY sudah pasti ya, tapi apakah akan mendapatkan IX dan IZ? Nah, akan kita coba. Maka kita turunkan ini terhadap X ya. Maka WX-nya ya, dW per dx-nya ya, dW per dx-nya adalah 2xz kuadrat y. Nah, kita cek persamaan sebelumnya. Nah, ternyata betul sama ya, 2xyz kuadrat dx. Nah, di sini juga 2xyz kuadrat, nah, dx. Nah, kemudian bagaimana yang ketiga? Berarti ini wx-nya itu sama dengan 0. Nggak ada koreksi teman-teman ya, nggak ada koreksi. Kemudian bagaimana yang z ya? Kalau kita turunkan dw per dz ini, nah bagaimana kalau ini kita turunkan terhadap z? Maka dia akan menjadi 2x kuadrat z y. Nah, tambahkan turunan dari sin adalah cos ya. Kemudian ada y cos yz. Nah, kita lihat apakah akan kita, oh ternyata sama ya nih, 2x kuadrat YZ tambahkan Y cos YZ. 2x kuadrat YZ ya, plus Y cos YZ. Nah, maka ini tidak ada sumbangsi dari WZ-nya juga. Maka dapat kita nyatakan, ini juga 0 ya. Nah, berarti ini adalah 0 teman-teman ya, tambahkan 0. Berarti W-nya betul, fix ini ya. Berarti W-nya sama dengan X kuadrat Z kuadrat Y tambahkan sin YZ. Nah, sekarang kita tinggal masukkan integralnya ya, dari A ke B. Nah, B ke A, berarti kita tinggal masukkan ini ya. Ini masukkan kita B ke A. Nah, B-nya itu tadi adalah 1 pi per 42 ya. B-nya adalah 1 pi per 42. A-nya adalah 0,0,1. Nah, kita masukkan yang pertama ya, 1, kemudian 4, kemudian Y-nya adalah pi per 4. Tambahkan sin pi per 4 kalikan 2. Nah, ini yang B ya, ini adalah WB. Berarti ini coret, ini adalah pi ya, kemudian ini adalah pi per 2, sin pi per 2 adalah 90. Sin 90 sama dengan 1, berarti jawabannya adalah pi plus 1. Itu yang WB. Bagaimana yang WA? Ya kita masukkan. Nah, X-nya 0 kuadrat, Z-nya 1 kuadrat, kalikan 0 ya, plus sin 0 kalikan 1, nah juga 0. Berarti jawabannya adalah W itu sama dengan WB min WA ya. Nah, maka W-nya adalah Pi plus 1 teman-teman ya. Nah, begitu jawabannya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pas ya, waktunya habis ya. Ini kita lebih 2 menit ya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Wah, belum ya, alhamdulillah.
Hebat-hebat teman-teman ya, paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya juga telah memberikan tugas kedua ya. Di Google Classroom silakan teman-teman membuat kelompok yang isinya 3-5 orang. Instruksinya sudah saya jelaskan, kalau ada yang tidak paham bisa sampaikan ketidakpahamannya atau pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kita jumpa minggu depan ya, 2 minggu lagi kita kuis ya. Materinya integral garis ini dan integral permukaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.